terlihat bahwa ini koperasi ini benar-benar hidup apa enggak. Jangan-jangan memang koperasi ini hanya nunggu apa, nunggu peluang untuk pembiayaan itu akan terdeteksi dengan baik dari mikroset. Jadi mikroset ini benar-benar menurut saya nyawanya dari koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ya kawan-kawan yang sudah bergabung di Waalaikumsalam. forum Koperasi Merah Putih. Pada kesempatan malam ini kita ingin berbagi, belajar bareng-bareng lah untuk apa, update terhadap ah, mikroset dari Kementerian Koperasi. Catatan yang menarik adalah di beberapa kesempatan itu statement tentang apa, tentang peran dari mikroset ini atau wajib punya wajib melakukan update, wajib mempunyai mikroset dan kemudian apa melakukan update. Semua prosesnya nanti akan dilakukan melalui microsite. Jadi mungkin ini menjadi catatan penting menarik. Kenapa kemudian kita coba dari teman-teman yang ada di forum forum Koperasi Merah Putih yang kita bikin, ini kita pengen untuk mendiskusikan. Sekali lagi saya mohon maaf ketika mungkin ada teman-teman dari TPP yang tertarik untuk bergabung tapi tidak bisa karena memang Forum Merah Putih kita dedikasikan untuk teman-teman pengurus dan pengawas dan beberapa yang ada di sana. Kalau bukan pengurus dan pengawas adalah memang kawan-kawan yang kita harapkan mampu memberikan insight atau memberikan solusi dari problematika atau tantangan-tantangan yang ada di kawan-kawan pengurus dan pengawas. Yang kita coba lihat tadi apa beberapa video yang terkait dengan sosialisasi dari apa dari microset ini, saya melihatnya ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk kita lihat adalah tentang satu adalah verifikasi email dari kawan-kawan yang kemudian apa membuat membuat akun untuk melakukan update atau membuat akun koperasi yang pertama. Jadi apa berbagai yang kita coba tangkap di sana adalah tentang proses verifikasi dan kemudian gagal login dan seterusnya. Kalau yang kita tangkap dari penjelasan maka ada proses maksimal 3 hari untuk dilakukan verifikasi email yang terdaftar. Kemudian beberapa catatan yang menarik adalah tentang mungkin hal-hal yang sangat penting tentang ketika kemudian mengisi nick itu kadang-kadang dipahami sebagai nomor induk kependudukan, tapi sebenarnya pada saat membuka apa, pada saat melakukan pendaftaran koperasinya, yang dimaksudkan nick di situ adalah nomor induk koperasi. Jadi beberapa memang ini hal yang sangat teknis saya pikir. Kemudian gagal login artinya merasa sudah apa sudah mengisi data dan kemudian sudah dapat notifikasi tapi kemudian tidak bisa login, kemudian adanya ketidaksesuaian data dari apa pada saat melakukan apa pendataan pertama. Jadi bisa jadi ini ada hal-hal yang terkait dengan pertama kali apa pembuatan microsite itu mungkin ada pihak lain atau ada tim yang membantu melakukan pembuatan. Nah, pada saat melakukan update maka update hanya bisa dilakukan menggunakan email dari koperasi atau email yang didaftarkan pertama. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan penting kawan-kawan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pikir yang sudah bergabung silahkan yang kebetulan dari koperasi
Merah Putih, apa KDMP, mungkin bisa sharing apa-apa yang sudah didapatkan dari sosialisasi dan kemudian mungkin bisa kalau kawan-kawan kebetulan ada menggunakan laptop bisa di-share di sini untuk kemudian bisa membantu menunjukkan isiannya kayak apa. Kebetulan saya bukan dari pihak koperasi sehingga mungkin saya tidak bisa masuk untuk menunjukkan bagian-bagian dalamnya. Nah, kesempatan kali ini saya berharap kawan-kawan yang bergabung ada yang rela untuk berbagi informasi dan uh, bisa kemudian menyampaikan kendala-kendala apa yang mungkin dialami sejauh ini. Mungkin itu sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk open kamera dan open mic, Cak Itong mungkin bisa memberikan pendapat tentang hal-hal terkait dengan microset ini mungkin sudah sudah sempat mengikuti informasi-informasi dan seterusnya. Silakan Cak Itong sambil nunggu yang lain. Iya, terima kasih Pak D. Eh, Selamat teman pengurus koperasi Desa Merah Putih maupun pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih. Pada malam hari ini kita belajar bareng ya, belajar bareng berkaitan dengan penggunaan microset dan tentu saja kawan-kawan yang menjadi pengurus maupun pengawas tampaknya bisa berbagi pada kesempatan malam ini karena justru kawan-kawan pengurus maupun pengawas ini yang mungkin lebih familiar lah ya, lebih familiar berkaitan dengan penggunaan microset ini. Dan tentu saja ketika teman-teman sudah familiar maka kita bisa eh, di-share pengetahuannya dan bisa kemudian menjadi menjadi hasanah bagi kami semua. Eh, Pak Dekoco, saya sebetulnya tidak begitu banyak melakukan proses updating pengetahuan berkaitan dengan mikroset koperasi Merah Putih ini, tapi beberapa kemarin saya sempat melihat apa di tayangan YouTube ketika ada tutorial pengisian mikroset koperasi Desa Merah Putih dan dari proses saya melihat ini ya sebetulnya banyak banyak sekali apa isi atau konten-konten eh, yang yang terdapat dalam dalam mikroset koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Dan tentu saja kalau kita bicara kedalamannya, kawan-kawan yang sudah masuk, yang memiliki akun bisa masuk, ini yang mengetahui kedalamannya. Tapi satu hal yang bisa saya akses adalah ketika misalkan saya mendaftarkan sebagai anggota, misalkan saya mendaftarkan sebagai anggota koperasi desa. Di situ terfasilitasi ya, fasilitasi. Cuman ya hanya sebatas melakukan pendaftaran begitu ya, pendaftaran sambil lalu kita melihat bagaimana apa proses pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari dari mikroset koperasi Desa Merah Putih ini. Pada konteks tutorial yang pernah ditayangkan oleh channel Diskop UMKM Diskop UKM Provinsi ini ya sebetulnya dengan durasi hampir 30 detik ya, hampir tidak hampir 22 detik itu sebetulnya sudah cukup membantu, memang sudah cukup membantu pada konteks pendaftaran akun. Tapi kemudian
untuk hal-hal lain masih belum terupdate ya, belum terupdate tutorial-tutorial kebutuhan yang lainnya masih belum terupdate sehingga eh, masih berhenti di proses pengisian mikrosite Koperasi Desa Merah Putih. Saya pun juga tidak bisa mempraktekkan karena memang nomor induk koperasi karena memang bukan pengurus begitu ya, memang bukan pengurus sehingga tidak bisa masuk lebih dalam karena untuk masuk di dalam memang harus memiliki akun khusus begitu ya. Dan akun khusus itu hanya diberikan kepada para pengurus ya, para pengurus, para pengelola koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih, sehingga kita hanya melihat tampilan-tampilannya saja. Sementara itu mungkin Pak De yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya hitung ini sudah ada dari teman-teman KDMP, dari Kelapan, dari Bapak. Kudus, oh Kudus DPP, Mas Sartono atau dari teman-teman yang lain. Silakan kalau ada yang punya akses untuk menunjukkan apa yang ada di apa microsite-nya silakan. Atau kalau nggak ada mungkin saya cuma ingin memberikan catatan bahwa apa eh, apa-apa yang ada di dalamnya saya coba share ya. Kalau yang saya coba lihat dari file yang sudah saya buat ini sorry bentar-bentar. Yang ini tutorial kelihatan ya cetak ya. Kalau Jak, udah kelihatan belum Jak? Kelihatan cetak. Ya, bisa, bisa. Saya kelihatan ya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya proses pembuatan akun ini tidak lama. Jadi ketika jadi pertama adalah yang belum punya akun maka kemudian dia bisa membuat akun. Ketika masuknya dari merah putih, jadi dari apa merahputih.co.id masuk, itu kemudian akan masuk ke sini. Ketika masuk ke sini maka kemudian eh, yang pertama dilakukan untuk yang belum punya akun adalah melakukan klik di bagian buat akun koperasi. Jadi di sini ada buat akun koperasi di sini, ini tinggal diklik. Selanjutnya setelah diklik, maka kemudian akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ada beberapa yang kemudian secara kita yang pertama adalah menulis nomor induk koperasi. Jadi kawan-kawan yang sudah punya koperasi, artinya koperasinya sudah terdaftar di AHU, otomatis ada nomor induk koperasinya. Kalau kemudian mungkin kelupaan atau apa bisa dicari atau dikomunikasikan ke dinas setempat. Isi di bagian ini, isi di bagian apa nomor induk koperasi. Jadi diisi di sini. Ya ini umpama ini ada contoh yang sudah diberikan. Ini tinggal diisi kemudian ditulis nama. Namanya Koperasi Desa mana umpamanya. Ini ditulis di sini, kemudian alamat email. Alamat ini email ini nggak boleh kosong dan kemudian dipastikan disiapkan alamat email yang memang untuk alamat email koperasi. Jadi bisa bikin baru apa umpama KDMP desa mana dan seterusnya bisa dibuat baru email kemudian dimasukkan di sini. Selesai masukkan di sini maka kemudian ada nomor telepon yang harus diisi. Nomor telepon ini atau nomor handphone yang dipasang di sini adalah nomor dari penanggung jawab. Bisa ketua koperasinya umpamanya nomornya
dipasang di sini karena ini nanti yang akan terregistrasi di pusat datanya. Kemudian dibuat kata sandi. Kata sandi itu minimalnya ada di sini ada ketentuannya minimalnya 8 karakter dengan ada huruf besar, huruf kecil, ada angka dan ada simbol. Jadi umpamanya atau tanda pagar, kemudian kopdes mana umpamanya, kemudian K-nya besar atau kemudian ada ditambah ada angkanya umpama 2025, umpama seperti itu. Nah, ini kemudian dilakukan ketik ulang lagi kata sandinya, baru kemudian akan masuk notifikasi melalui email. Nah, masuk notifikasi melalui email informasi yang kita dapatkan di sosialisasi itu maksimal 3 hari, jadi ditunggu saja. Kalau belum ada masuk berarti ya besok dicek lagi dan seterusnya. Kalau sudah masuk maka kemudian apa kembali ke halaman yang pertama tadi, merahputih.co.id, kemudian masukkan alamat email, masukkan kata sandi, kemudian masukkan angka yang ada di sini. Ya, ini harus dimasukkan sesuai dengan yang tertera di sini. Ini memastikan bahwa yang mencoba masuk itu bukan robot, jadi dia melakukan penulisan yang sesuai yang ada di sini. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan masuk ke halaman. Jadi ini sudah masuk ke dashboardnya. Dashboard profil ini yang pertama ada yang harus dilakukan adalah melakukan upload dari data-data yang dibutuhkan. Jadi di sini ada informasi tentang koperasinya boleh diketik, kemudian simpanannya berapa, apa yang sudah ada dari anggota, kemudian simpanan wajib per anggota itu berapa. Jadi tinggal diisi aja angka-angka di sini, taruh kata simpanan pokoknya 200.000, ini contoh yang di sini. Kemudian simpanan wajibnya itu simpanan bulanannya berapa, ditulis di sini. Kemudian uh, alamat ini lanjutnya adalah uh, alamat dari koperasinya, alamatnya di mana. Nah, kalau mungkin belum punya alamat, belum punya sekretariat, bisa menggunakan alamat kantor desanya di sini. Dilengkapi, kemudian nama koperasi ini sudah otomatis ada di sini karena secara sistem dan seterusnya. Nah, kemudian nomor NPWP koperasi disiapkan, dimasukkan, kemudian alamat NPWP dan sesuai yang ada di kartu NPWP-nya. Kemudian berita acara musyawarah desa khusus dalam format PDF itu diupload di sini. Kemudian berita acara rapat anggota pada saat pertama kali rapat anggota ini diupload di sini. Nah, setelah masuk di sini maka kemudian selanjutnya adalah SK AHU, kan sudah untuk yang sudah pasti yang sekarang kan pasti sudah punya SK AHU-nya dimasukkan, diupload di sini, maka kemudian data-datanya sudah akan terlihat. Nah, ini yang kemudian kawan-kawan pastikan semua sudah terisi. Nah, tahap lanjutannya adalah tentang bagaimana memberikan daftar potensi desa. Daftar potensi desa di sana ada beberapa opsi-opsinya. Jadi ini diberikan kalau yang awal belum ada data-data yang kemudian bisa dipilih dari sini. UMKM umpamanya yang ada di desa itu kira-kira berapa pertanian, berapa luas areanya, ini yang di sini diberi contoh perikanan umpamanya. Kemudian ada berapa luas areanya dan seterusnya, ini ada pilihannya. Ini bagian-bagian yang kawan-kawan perlu isi. Kenapa? Ini perlu diisi, perlu dilengkapi karena ini akan jadi profil dari koperasi kawan-kawan.
Kira-kira itu. Kemudian apa jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Jadi tahap awal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menampilkan profil potensi desa yang dimiliki. Nah, ini apa semua bisa dilengkapi dengan apa bermacam-macamnya. Nah, kemudian outlet. Ketika outlet, maka kemudian perlu menambahkan outlet-outlet yang ada dari 7 outlet minimalnya kan kawan-kawan pasti punya satu, yaitu sekretariat. Taruh kata mau di kantor desa atau mau di rumah warga dan seterusnya. Berikan outlet sekretariat itu kemudian dilampirkan foto. Jadi ada foto yang bisa diunggah di sini, dinaikkan apa, ditambahkan di sini foto dari depan, foto dari samping, minimalnya ada 2 foto. Ini diupload di sini, maka kemudian akan ada ini informasi status kepemilikan. Status kepemilikan ini milik sendiri atau hibah atau kemudian apa barang milik desa atau barang milik negara atau barang milik daerah dan seterusnya tinggal dipilih dilengkapi di sini. Kira-kira itu satu outlet, kemudian nanti outlet yang kedua apa bisa ditambahkan lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, yang berikutnya adalah nomor rekening atas nama koperasi. Jadi pilihannya nanti mendaftarkan akun bank ini dari rekening yang kawan-kawan sudah punya, dimasukkan nama banknya apa, kemudian nama di rekening itu nama nama koperasi apa dan seterusnya sesuai yang tercatat di situ. Kemudian nomor rekeningnya, kemudian nomor telepon penanggung jawab atau mungkin lebih ke ketua koperasinya gitu kan. Kemudian nomor NPWP ini adalah NPWP koperasi. Tinggal ditambahkan. Begitu klik tambah, maka kemudian sudah ada datanya di sini. Ada nomor rekeningnya, nama banknya bank apa, dan seterusnya. Sampai di rekening ini, setidaknya data profil dari koperasi kawan-kawan sudah tampak dengan baik sampai uh, sampai di rekening. Nah, kemudian ada nanti kelanjutannya adalah permohonan kemitraan. Jadi kemitraan dengan BUMN yang sudah ditunjuk dan seterusnya. Ini nanti akan ada bentuk apa permohonan kemitraan, kemudian apa dari permohonan kemitraan ini ada data yang kemudian nanti tinggal di-download aja di apa di permohonan itu akan ada contoh formatnya. Jadi contoh formatnya seperti itu. Kira-kira itu Caitong yang apa yang kita pahami ya dari apa yang sudah disosialisasikan dari beberapa yang kita lihat. Saya pikir itu yang apa yang bisa kita sampaikan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin memberikan komentar tanggapan dan insya Allah nanti dari Kode Indonesia mencoba untuk membuat apa tutorialnya dengan sumber yang ada. Sebenarnya akan menjadi lebih bagus ketika mungkin ada kawan-kawan yang mungkin punya akses untuk bisa membantu membuka itu, walaupun mungkin saya yakin uh, netizen kita ini kan orang-orang yang sangat peduli untuk sharing. Jadi saya yakin nanti akan ada apa? Akan ada informasi-informasi tambahan atau inisiatif dari teman-teman yang peduli untuk kemudian membantu membuatkan apa video-video tutorialnya. Nanti dari Kode Indonesia juga akan berusaha membantu membuat itu. Saya pikir itu yang kita bisa sampaikan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin pengalaman pengalaman yang sudah ada, yang tadi juga apa yang tadi sudah ada sosialisasi. Saya lihat juga di apa dari sosialisasi juga langsung ada membentuk grup ADMP Jawa Tengah yang saya tadi ikuti. Kemudian ada
link ke KDMP Jawa Tengah, kemudian ada link ke KDMP kabupaten-kabupaten. Saya pikir ini kalau dilakukan dengan masif, maka diseminasi informasinya akan lebih cepat. Dan satu lagi kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan sebagai pengurus koperasi, ada baiknya aktif di grup untuk KDMP kabupaten. Kenapa? Karena informasi yang kita dapat bahwa nantinya kawan-kawan ini kan posisinya adalah koperasi primer di tingkat desa. Nanti akan ada koperasi sekunder, gabungan koperasi-koperasi primer itu di tingkat kabupaten. Jadi nanti ada sekundernya tingkat kabupaten. Setidaknya kawan-kawan yang sudah ada di grup kabupaten itu akan lebih terbangun chemistry-nya ketika kemudian menyepakati membuat koperasi sekundernya, setidaknya sudah ketahuan siapa-siapa yang aktif yang bisa diharapkan untuk bisa menjadi pendorong dari gerakan koperasi ini. Saya pikir itu yang bisa saya antarkan sementara. Ah, Mungkin ada yang ingin memberikan respon, silakan langsung open mic aja, silakan. Kalau ada, Caitong mungkin sambil menunggu yang lain. Kalau ada yang ingin Pak itu berarti eh, wajib ya seluruh koperasi Desa Merah atau Kelurahan Merah Putih itu untuk membuat akun di microset itu ya Pak ya. wajib, wajib karena kalau tidak punya akun microsite maka tidak akan mendapatkan peluang untuk menjadi mitra dengan Pupuk Indonesia, umpamanya dengan Bulog, dengan ID Food, dengan aku lupa Food ID apa ID Food lah ya. Kemudian dengan Pertamina itu basisnya basis dari microsite. Jadi kawan-kawan perlu untuk kemudian mempersiapkan di microsite itu selengkap-lengkapnya data informasi yang ada di desanya, potensi desanya dan seterusnya. Dan jangan menganggap sepele ya. Ini data-data ini jangan dianggap sepele. Artinya gini, bahwa dari data itu kemudian juga terlihat perkembangan koperasinya. Anggota sampean itu berapa banyak sih? Itu ada di situ berapa persen dari jumlah penduduk. Kemudian potensi yang ada di desa kan ada data-data tadi. Itu akan menjadi catatan penting. Ketika kemudian yang mengajukan itu koperasi yang mengajukan itu di data mikrosetnya anggotanya cuma 10 orang, sembilannya adalah delapannya jadi pengurus, dua orang yang murni anggota dan bukan jadi pengurus atau pengawas. Ya kita bisa bayangkan kira-kira pendanaan tertarik atau enggak, perbankan tertarik atau enggak. Bahkan kawan-kawan perlu dilihat di sana bahwa ada progres, ada data progres yang ada di sana. Pertumbuhan keanggotaan itu ada progresnya aja itu. Jadi akan terlihat bahwa ini koperasi ini benar-benar hidup apa enggak. Jangan-jangan memang koperasi ini hanya nunggu peluang untuk pembiayaan itu akan terdeteksi dengan baik dari mikroset. Jadi mikroset ini benar-benar menurut saya nyawanya dari koperasi. Jadi kalau sampai tidak mempedulikan itu, ya artinya ya kawan-kawan tidak sedang mempersiapkan koperasi ini benar-benar bisa bergerak. Nah, hal yang lain Cak Itong yang perlu dilihat adalah di dalam microsite itu kawan-kawan juga bisa menyampaikan kabar koperasi. Jadi taruh kata nih, oh ketua koperasi bertemu dengan pihak Pertamina umpamanya. Kemudian dibuat informasi bahwa pertemuan ketua koperasi dengan apa uh, distributor atau SP pihak Pertamina ada fotonya, kemudian apa yang diobrolin dengan mereka, buatlah satu catatan. Jadi ini mungkin bisa menjadi tambahan informasi nanti kita
bisa berikan apa sedikit apa uh, pelatihan atau memberikan guidance lah. Ketika kemudian ada pertemuan, diambil fotonya, kemudian bikin ketikan, ketemu dengan siapa, tanggal berapa, jam berapa, beliau ini siapa, kemudian apa yang dibicarakan dan seterusnya, kemudian apa apa nanti bisa dengan dibantu oleh ChatGPT umpamanya atau dibantu oleh Gemini, dari data itu dimasukkan kemudian perintahkan buat apa artikel tentang pertemuan ini sepanjang berapa kata. Nanti dia akan memberikan itu, tinggal di copy paste aja, di apa diupload di beritanya. Jadi koperasi akan terlihat bahwa oh ada kegiatan ini, ada kegiatan ini dan seterusnya. Dari hidupnya mikroset ini itu akan terdeteksi bahwa koperasi Anda hidup, KDMP Anda hidup, koperasi kelurahan Anda hidup. Dari hidupnya ini maka kemudian pihak-pihak yang diajukan permohonan kemitraan, kita pengen bermitra dengan apa, pengen bermitra dengan Pertamina dan seterusnya, ya bisa akan menjadi catatan, oh keanggotaannya tumbuh nih dengan baik. Kemudian apa, taruh kata nih dibikin satu momentum bahwa oh jumlah kakak kita ada 1.000 kakak nih, kemudian anggota kita sudah tembus sejumlah kakak, itu langsung dijadikan informasi tanggal ini koperasi kita tembus anggota sejumlah kakak yang ada di desa. Kemudian nanti bisa juga ada umpama nih harapan-harapan dari mereka yang datang di gerai, kemudian ngobrol-ngobrol, dibuat artikel, dimasukkan di apa berita koperasi, kabar koperasi ini akan menjadi catatan-catatan yang menarik tentang keberadaan koperasi kawan-kawan ini benar-benar apa bergerak, bukan kemudian sekedar apa sekedar dapat tahu, habis itu diem aja, nunggu aja ini, tunggu aja kalau ada duitnya masuk, ya sampai apa, sampai kapanpun nggak akan ada yang masuk. Kenapa? Karena kan lihat lihat koperasinya aja nggak ada pergerakan, Anda mau mengajukan permohonan, permohonan dari mana gitu kan? Basisnya orang akan memberikan dukungan gimana? Caitong mama, Caitong punya produk, taruh kata nih, Caitong punya produk dari Jember, umpamanya punya produk kerupuk umpamanya. Kemudian saya bilang ke Caitong, Cak, aku jadi agen pupuk apa, agen kerupuk sampean ya, tak jual di Jakarta gitu. Ya Caitong akan tanya, Pak D, memang di tempat Pak D eh, ada 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 warungnya. Nah, ketika kemudian saya kasih foto ini warung saya, istri saya jualan donat, istri saya jualan makanan ringan dan seterusnya, kemudian apa uh, mungkin apa suka update di Instagram dan seterusnya, ya Cak Hitung pasti akan oh percaya ini bisa, ini kita bisa harapkan kan gitu. Oke Pak D, saya kirim apa Pak D bisa apa mendistribusikan produk saya, walaupun produknya Cak Hitung kerupuknya juga sudah ada di online, tapi kalau online kan orang nunggu, tapi kalau ada di offline-nya maka kemudian nah, orang bisa datang habis begitu nyampe di tempat kita, kemudian di display, Cak Itong di sosial medianya menyampaikan kerupuk saya bisa didapatkan di apa, bisa datang langsung, bisa belanja di Cipinang Jaya. Ini gerainya dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian Cak Itong percaya? Karena Cak Itong sudah tahu bahwa saya punya saya punya warung gitu kan. Nah, kalau kemudian nggak ada kegiatan, nggak ada bukti apapun, oh Pak D ini kan isinya jalan-jalan ketemu orang gini-gini. Nah, aku jualan kerupuknya gimana? Sementara di sosial media atau di akun saya, Cak itu nggak pernah melihat bahwa saya memamerkan produk-produk makanan dan seterusnya. Ya antara antara iya sama enggak kan. Kalau toh iya ya Cak itu hanya mencoba mengirim dan ya udahlah ini dianggap kirim sampel aja lah, nggak berharap untuk bisa laku kan, kira-kira kayak gitu. Nah ini mungkin bagian-bagian yang kawan-kawan bisa
kawan-kawan bisa cermati sebagai apa ya, sebagai catatan bahwa menyiapkan microset dan melakukan update microset itu menjadi satu portofolio untuk koperasi kawan-kawan. Kira-kira itu yang saya tangkap dari apa dari sosialisasi yang ada yang kita ikuti. Silakan mungkin yang sudah ada yang sudah ada KMP-nya atau kebetulan jadi ketua dan seterusnya boleh berbagi. Silakan. Bisa langsung open mic. Ini ada Mas Panudi. Monggo Mas Panudi kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Deojo. Ini saya kira kawan-kawan pengurus Koperasi Merah Putih, saya kira ini sebagai anu ya, microset ini kan sebenarnya apa ya? Ya ini memang harus update ya satu, ini memang wajib harus punya karena ini kan istilahnya apa ya, apa pasarnya atau apa itu etalasenya Koperasi Merah Putih dan itu harusnya selalu update. Nah, selalu update karena kalau nggak selalu update ya kan itu kan dari segi tadi mungkin data anggota, kemudian potensinya yang sudah di apa ya, yang sudah eh, kalau itu dari potensi sudah diolah, kemudian sudah bisa di marketingnya, ini memang harus seperti itu Pak D. Kalau enggak ya 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 tadi mitra-mitranya kan juga. Nah, ketika itu semakin kuat, semakin lengkap, semakin banyak mungkin juga berkualitas, akan aneka ragam. Ya memang harusnya itu. Kalau kalau mau anu, ya ini sebenarnya kan microset ini kan alat aja, alat untuk kan. Maka ini wajib wajib harus anu kalau enggak ya enggak ada yang ketahui ya. Apalagi mitra-mitra yang kuat tadi, misalnya Pupuk Indonesia atau yang lain kan, ya paling mudah itu ketika lewat lewat aplikasi microset ini. Nah, ini link ini ya yang mudah itu memang ini harus wajib mau tidak mau ya tadi prinsip koperasi ya ya pertama ya tadi dari anggotanya sudah berapa dari jumlah penduduk ini kan meyakinkan bahwa koperasi ini didirikan oleh warga kemudian memang dibutuhkan oleh warga ini Pak D. Ya tinggal ini kawan-kawan ini PR tantangan kita kawan-kawan monggo kawan-kawan kalau ya ini sebenarnya kan luar biasa sudah dibuatkan aplikasi microset ini, saya kira ini nggak sulit menurut saya itu. Menurut saya nggak sulit. Ya kita memang harus berjuang dalam konteks tadi melengkapi, mengupdate, memodifikasi kaitannya dengan berbagai macam itu. Nah, tinggal kita aja ini karena ya hidupnya koperasi kan dari anggota, kebutuhan anggota. Keuntungan itu hanya sisa anu yang lain lah, sisa SAU itu. Tapi ini yang menurut saya, apalagi tadi ini koperasi primer, nanti ada sekunder ya. Nek saya ya, kalau membuat ekosistem itu ya harusnya seperti itu. Lah tinggal kita aja. Saya nggak tahu nih Pak Dea. Nanti ya saya juga coba nanti kalau grup itu sudah ada masing-masing kabupaten. Tapi kaitannya dengan microset ini harapan kami seluruh koperasi Merah Putih ya memang harus masuk sini karena itu sebagai apa ya profilnya sebagai tokonya sebagai ya semuanya ketika mau tahu kata koperasi Merah Putih mana itu lokasi mana kemudian di apa yang dibutuhkan seberapa anggotanya simpanan pokoknya berapa itu kan akhirnya kan tahu semuanya itu saya kira ini ya kawan-kawan pengurus yang harus sejak sedini mungkin harus harus menata ini. Ini memang ya ada wakil ketua bidang anggota, ada wakil bidang usaha ya di sini. Ini yang nanti akan apa ya eh, dari hasil tadi hasil memperluas mengekspansi kaitannya dengan berbagai macam anggota dan usaha itu saya kira di sini nanti akan ditampilkan ini. Ini memang kawan-kawan saya kira dari kementerian ini sudah ada ya tinggal kita aja. Kita kalau mau maju ini salah satu apa istilahnya tadi portofolio ya kita
kita lakukan, kita update, kita lengkapi lah itu. Dan saya yakin kalau itu memang nanti, saya kira pemerintah logikanya juga tidak tinggal diam itu, karena kalau komitmennya seperti itu, berarti kan nanti peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan dari anggotanya atau menjual kalau itu hasil produk dari anggota-anggotanya itu antar koperasi akan terjadi gitu loh. Ini saya kira media yang luar biasa lah. Monggo nanti rekan-rekan ini ya sejak sedini mungkin harus sudah nggak, menurut saya nggak ada yang sulit itu. Tadi yang disampaikan Pak Dikoco ketika ada itu juga nggak sulit. Sekarang nggak sulit, tinggal ketika ada kegiatan-kegiatan dibuat istilahnya berita newsnya atau apa atau laporan atau berita newsnya juga nggak sulit menurut saya itu Wadi. Terima kasih Wadi. Oke, Mas Panudi, mungkin teman-teman silakan yang punya koperasi nih, apa saya pengen dengar yang punya koperasi. Apa kira-kira yang kemudian tanggapan kawan-kawan tentang microset ini? Mungkin silakan. Nah, sambil menunggu yang lain, mungkin Mas Panudi Caitong sebagai TA dari TPP, saya pikir juga perlu juga ini menyampaikan ke teman-teman PLD-PLD-nya untuk mencoba untuk nyamperi apa ketua-ketua koperasinya untuk kemudian menanyakan apakah sudah melakukan aktivasi di microsite-nya, kemudian kesulitannya apa, bisa didampingi. Kalau teman-teman kan nggak bisa langsung masuk ke akun mereka, setidaknya yuk duduk bareng dari handphonenya atau dari apa dari laptopnya dibuka apa tampilannya seperti apa, kemudian bisa diberikan saran-saran cara mengisinya dan seterusnya. Silakan ini yang sudah open mic, open kamera, microset. Assalamualaikum, Pak Ye, Dewi. ye, dan sabu nama dari mana? Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat malam. Nama Ye, saya Bayu Irawan, Pak De. oke, Eh, Mas Bayu. Pengurus koperasi bidang usaha, Wakil Ketua Bidang Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo. Oke, Untuk menanggapi terkait mikroset, sebelumnya saya mohon maaf terkait keterbatasan saya, baik SDM saya maupun eh, dari keterbatasan informasi terkait microset ini. Sekarang eh, baru tahu bahwasannya microset itu adalah website yang 1 bulan lalu sudah kita buat ternyata. Mungkin istilah microset ini baru akhir-akhir ini ya Pak De. ya, Setelah itu kami sudah buka dan ternyata kami sudah buat. Untuk keanggotaan kami sekarang itu sekitar 590 sekian hmm, dari total kependudukan 5.000 Pak D. Sudah berjalan 2 bulan, mau berjalan ketiga bulan ini. Poin-poin sosialisasi juga sudah kami sampaikan. Kemudian terkait unit usaha yang sudah kami jalankan sampai saat ini baru belajar itu pinjam kecil-kecilan karena modal kami itu masih terbatas. Nah, kendalanya untuk sistemnya kami masih itu Pak di atas khususnya di Lampung Tengah ini untuk pembuatan NIK untuk mendaftar di ODS ya Pak D. Itu kita belum belum ada karena dari ahunya dari notarisnya kita belum dicantumkan di akun OSS. Jadi kita harus mengurus oke, berhubung di sini tuh cukup jauh Pak D. Kalau Lampung Tengah itu bagian bagian daerah Lampung yang terluas dan kami paling pinggir. Jadi kabupaten sekitar 4 sampai 5 jam dan kami masih terkendala itu. Terkait microset ini ternyata kami setelah tadi malam konsultasi sedikit dengan Pak D, kami sudah buka, sudah ada tinggal update-nya. Nah, untuk terkait microset ini apa untuk pelayanan eh, data, pengecekan data, Pak D. Kan sekarang kita sedang menjalankan koperasi simpan pinjam. Nah, ya, salah satu start
teknisnya surveinya kita ada pengecekan data semacam slick atau BI checking, Pak De. Apakah di microset ini kita bisa melakukan pengecekan data itu, Pak De? Oke, yang saya tahu ini sebatas pengetahuan saya. Nanti dari microsite itu kemudian juga akan ada layanan-layanan yang lain terkait dengan unit-unit usaha, termasuk juga apa simpan pinjam. Ya mungkin saya coba cek teman-teman dari koperasi.com ada bergabung nggak ya di sini ya. Jadi kemarin kita sudah berikan penjelasan di satu forum kita, koperasi.com itu salah satu mitranya dari apa Kementerian Koperasi itu nanti secara sistem itu juga bisa membantu kawan-kawan ketika bicara simpan pinjam. Akan melakukan simpan pinjam itu akan terdetek ketika kemudian siapa namanya, nicknya berapa, itu akan terdetek bahwa potensinya kayak apa untuk kemudian apa disliknya ya dan seterusnya. Iya. Itu secara sistem kalau tidak salah saya tangkap itu ketika menggunakan koperasi.com itu bisa. Nah ini mungkin jadi catatan saya Mas Bayu nanti ya, secara khusus kita akan undang dari koperasi.com menjelaskan kedalaman dari microset ini nantinya akan seperti apa. Nah, kalau untuk simpan pinjam, saya pikir bagus juga dikembangkan. Cuma memang prinsip kehati-hatian unit simpan pinjam ini menjadi penting. Jadi sebisa mungkin saya menyarankan kalau ingin mengembangkan simpan pinjam, ikuti polanya kredit union. Kredit union itu konsep koperasi simpan pinjam yang prinsip dasar dari simpan pinjam itu diterapkan dengan benar. Artinya unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam itu kan simpan dulu baru pinjam. Artinya mengajak teman-teman anggota untuk aktif menyimpan baru kemudian melakukan pinjaman. Contoh yang apa ada di Jogja umpamanya itu prinsip dasarnya adalah pinjaman hanya diberikan maksimal sejumlah simpanan yang sudah ada terhimpun di koperasi. Ketika lebih dari jumlah simpanan, maka kemudian ada tambahan jaminan, umpamanya seperti itu. Itu untuk menghindari risiko apa tidak bisa terbayar atau risiko uang jadi berhenti gara-gara ada yang gagal bayar. Jadi itu mungkin Mas Bayu bisa menjadi catatan penting, kita bisa belajar dari koperasi yang ada di Jogja, dari yang kemarin kita sempat ada dialog di RRI Jogja. Saya mohon maaf saya ini apa memorinya apa dikit, jadi kadang-kadang apa daya ingatnya kurang kurang oke. Jadi ada di sana itu yang dari Jogja itu menyampaikan konsepnya seperti itu. Nah ini mungkin catatan penting Mas Bayu. Dan dari 500 yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu tadi data-data dan seterusnya diusahakan untuk itu terlihat bertumbuh. Kenapa itu Ya. terlihat bertumbuh menjadi penting? Karena ketika nanti akan mengajukan permohonan keagenan umpamanya itu dari pihak vendor atau dari pihak BUMN akan melihat bahwa koperasinya Mas Bayu memang terlihat berjalan yang dari jumlah warganya berapa kan itu ada tuh di Ya, tampilan Microset kan ada tuh Mas Bayu ya ya. jumlah penduduknya laki berapa perempuan berapa kemudian anggotanya berapa dan berapa kalau kemudian di sana juga ada tampilan tentang pertumbuhan artinya kalau kemudian terlihat flat aja jumlah dari 500 terus 500 selama sebulan artinya akan menjadi pertanyaan ini apakah memang tidak berkembang, artinya tidak nambah anggota atau kemudian tidak ada kegiatan kan gitu. Tapi kalau kemudian ada kenaikan dikit-dikit mungkin seminggu dua orang dan setidaknya ada grafik yang kemudian potensinya naik gitu. Nah ini bagian yang perlu apa menjadi catatan Mas Bayu dan teman-teman yang sudah punya koperasi untuk kemudian melakukan update. Hal yang lain, Mas Bayu, yang mungkin saya bisa sampaikan adalah ketika beraktivitas, taruh kata nih, oh
Mas Bayu kemudian berusaha untuk karena simpan pinjam supaya seperti yang pernah kita sampaikan kemarin, supaya akhirnya tidak menggunakan dana simpanan dari anggota, maka kemudian bekerja sama dengan laku pandai umpamanya. Ketika Mas Bayu Ya, datang ke bank mana dan seterusnya, pas konsultasi ya minta minta petugasnya atau minta satpamnya apa tolong difoto. Nah, ketika difoto itu kemudian obrolannya apa Mas Bayu dengan pihak bank, dibikin catatan kecil atau kalau enggak ditaruh handphone direkam, minta izin saya merekam apa pembicaraan kita supaya saya nggak lupa mencatat umpama. Nah, itu bisa dijadikan berita di apa kabar koperasi. Jadi tanggal sekian ketua bidang usaha bertemu dengan apa perbankan, kemudian ada pembicaraan untuk kemudian membuka laku pandai dan seterusnya. Kemudian dari situ yang seperti kemarin kita sudah sampaikan, Mas Bayu coba mendiskusikan dengan mereka, bisa nggak laku pandai ini kemudian menjadi apa channeling atau menjadi tempat awal untuk kalau masyarakat ingin mengajukan kur, syaratnya kayak apa dan seterusnya. Jadi ketika yang punya usaha dan pengen mengajukan kur, bisa jadi melalui laku pandai, dari laku pandai memberikan data ke banknya, banknya nanti yang melakukan apa verifikasi dan seterusnya. Setidaknya warga bisa mendapatkan kemanfaatan untuk dapat pinjaman, tapi pinjamannya nggak dari koperasi, tapi terbantu oleh koperasi untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa bisa dilakukan dan menjadi catatan-catatan ke depan. Saya pikir itu Mas Bayu, respon saya. Monggo kalau ada yang lain yang ingin disampaikan. terima kasih Oke, Pak D. Pak D, ini dari Wonokerto, Pak D. Siap, monggo. Mas siapa? Mas Sugiono dari Oke, KDM. Oh, jadi siap. terkait microset yang kemarin kebetulan kita sudah ngisi, itu awalnya kita ngisi gerai atau outlet itu alhamdulillah sudah saya isi semua. Namun Ya, seiring berjalannya waktu saya cek kemarin itu kok hilang semua. Itu satu. Terus kemudian saya coba ngentri kembali, alhamdulillah sudah saya entry. Cuman ada kendala di sini apabila terjadi kesalahan dalam mengentri, itu edit tombol editnya itu belum, jadi langsung dihapus, kemudian ngetik ulang. Mungkin bisa jadikan masukan, ada bisa mengedit gitu. Terus yang berikutnya di sini ada kolom apa permohonan akun bank. Terus kemudian apabila kita sudah punya akun bank, itu kita nggak ngisi nggak apa-apa ya, sama dengan permohonan kemitraan. Kebetulan dari beberapa apa di sini itu kita sudah kebetulan sudah ngajukan kemitraan kayak Briling, agen BNI, itu kita nggak usah ngerjakan itu berarti nggih. Terus berikutnya terkait dengan permohonan pembiayaan itu kalau kita tidak ngajukan permohonan pembiayaan karena kalau di Kopdes kami kan melalui LPDB. Berarti ini ya. ini kan juga tidak bisa diakses karena halaman ini terbatas kan gitu. Terus di anggota ini Pak D, di anggota ini pada kolom penambahan itu ada beberapa anggota kami yang tidak mau upload selfie dengan KTP, khawatir disalahgunakan untuk pinjol. Nah, di sini kan ada upload selfie dengan KTP, Pak D. Kalau hanya untuk upload KTP aja gak masalah, tapi di sini ada upload selfie dengan KTP. Nah, itu ada beberapa anggota yang merasa kekhawatiran karena ini kan juga teknologi, Pak D. Khawatir nanti ketika diretas atau apa, itu dan data yang penting untuk pinjol kan bisa disalahgunakan. Seperti itu, Pak D. Terima kasih, Pak D. Oke, terima kasih. Ini saya mencoba karena ini kebetulan apa teman yang dari IT kayaknya belum ada yang gabung, artinya yang dari IT kementeriannya. Satu, data yang hilang, kemudian harus upload lagi.
sepertinya ini apa yang saya pahami dari apa sedangkal pengetahuan saya ya Mas. Ya. Jadi memang kadang-kadang ketika dilakukan update sistem itu beberapa data kemudian hilang. Jadi sama seperti saya kemarin melakukan pendaftaran keanggotaan. Saya melakukan pendaftaran keanggotaan mandiri menggunakan apa KDMP Mobile. Itu semua sudah saya selesaikan, sudah terverifikasi. Tapi tahu-tahu ada update aplikasi, begitu update aplikasi saya masuk, itu ternyata saya harus upload lagi data verifikasi. Jadi foto apa KTP, foto diri dan seterusnya. Ketika kemudian saya sudah apa upload, nah, di situ ada notifikasi akan dilakukan pengecekan selama 3 hari dan setelah 3 hari akun saya sudah terverifikasi. Artinya memang itu bagian dari kesabaran kita, kesadaran kita bahwa sistem itu apa pasti tidak sempurna kan gitu. Itu Ya. satu yang masalah profil ya. Tadi sudah ditampilkan apa gerai-gerainya ternyata kok hilang dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentang apa keanggotaan ya. Keanggotaan foto selfie dengan KTP ada yang keberatan. Sejauh yang saya ikuti di apa forum-forum sosialisasi, yang wajib adalah upload KTP. Upload selfie-nya itu tidak wajib. Jadi kalau mereka keberatan ya nggak usah nggak apa-apa. Itu sudah terregistrasi apa menjadi anggota. Kira-kira itu Mas apa dari Wonokerto. Jadi satu, dua, selfie, kemudian yang ketiga apa ini? Oh, anu ya, apa permohonan-permohonan apa keagenan dan seterusnya, permohonan akun dan seterusnya. Kalau permohonan akun rekening kalau sudah punya ya kan sudah tinggal sudah mengisi rekening yang dimiliki, jadi nggak perlu buka juga. Cuma memang kalau tadi disampaikan Wonokerto bahwa Wonokerto itu nanti pembiayaannya akan melalui LPDB. Kemungkinan ini dari Wonokerto adalah apa peningkatan ya dari koperasi yang sudah ada kemudian menjadi KDMP. Kemungkinannya karena yang saya pahami kalau melalui LPDB pasti koperasi yang sudah ada kemudian apa kemudian di apa menjadi KDMP. Artinya kalau memang sudah firm nantinya pembiayaan koperasi itu dari LPDB maka ya udah tinggal komunikasinya ke LPDB aja tentang proses-proses pengajuan itu. Nah, kalau untuk masalah keagenan yang lain dan seterusnya, ya ikuti apa sesuai kebutuhan kawan-kawan lah. Memang butuh kita punya apa agen apa Pertamina, agen pupuk dan seterusnya ya diikuti aja format-format prosedur yang ada. Tapi setidaknya menurut saya ini sesuatu yang luar biasa dari Wonokerto sudah menyelesaikan tahap-tahapannya. Jadi memang ini apa kepentingan kita apa forum-forum seperti ini beberapa yang tadi disampaikan akan menjadi catatan untuk kita bisa sampaikan ke tim dari IT-nya kementerian atau apapun itu. Dan saya juga sedang mencoba untuk mendapatkan semua nomor kontak ya, semua nomor kontak dari apa layanan dari kementerian. Jadi kan ada nomor-nomor layanan ketika ada kendala itu apa wilayah satu siapa namanya, nomor WA siapa, nomor WA-nya berapa dan seterusnya. Kita akan usahakan itu juga supaya kawan-kawan di grup kita itu bisa mendapatkan kemanfaatan, kemudahan dalam apa menyelesaikan apa permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Saya pikir itu, Kak. Mungkin kalau ada yang masih terlewatkan, silakan. Sampun, sampun, Pak De. Terima Oke, kasih. nggih, matur nuwun. Itu Berikutnya, kira-kira Pak. kawan-kawan, monggo yang lain kalau ada yang, oh Pak Suroso, monggo. Oke. Terima kasih Pak D. Ini salam kenal juga buat yang lain. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Suroso, saya dari KDMP Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oh, Kaliwiro. Ini Anu, apa, makam moyangku ada di Kaliwiro. Monggo lanjut. kalau membahas mikroset ini ternyata luar biasa Pak D. Ini Iya, saya baru mempelajari
baru mempelajari semua, ternyata memang luar biasa. Nanti apa yang disampaikan Pak D itu betul sekali. Jadi nanti ketika kita sudah mengakses microsite ini dengan sudah diupdate semua, maka bahasanya jati diri koperasi itu akan terlihat dari sini. Seperti apa koperasi itu nanti buka microsite sudah kelihatan. Nah, ini memang luar biasa. Cuman ada beberapa yang perlu ditambahkan mungkin nanti buat masukan Pak D, itu di Iya. potensi desa Pak D. Potensi desa ini masih ada sedikit yang perlu ditambahkan. Mungkin nanti jadi masukan kalau Pak D, Oh, kalau saya opsi-opsinya ya. ya opsinya. Opsi-opsinya itu ada domba, ada padi, ada apa. Mungkin ada Betul, yang potensi di apa di Kaliwiro yang tidak terlihat di situ. Jadi cara nambahnya gimana gitu ya. betul. Karena di Oke. desa saya Pak D, itu 90% itu duku dan durian Pak D. Nah, di sini tidak Oke. ada potensi yang luar biasa. Dan secara teknis di sini untuk volume potensi ini kalau misalnya untuk saya ambil satu contoh nih token listrik. Token listrik di sini satuannya itu tidak ada yang masuk atau ketika kita akan bicara di sini ada sektor ayam misalnya, potensi ayam. Kebetulan di desa saya juga banyak sekali kandang ayam, mungkin lebih dari 1 miliar kalau aset dihitung karena memang ayam pedaging. Nah, ini juga di sini satuannya itu tidak ada yang masuk. Nah, ini kan lucu Paling ketika saya. boleh Mas Nungkono. Nah, Satuannya ini apa aja Mas di situ? Yang menurut sampean perlu ada tambahan secara khusus mungkin yang ayam tadi Mama. Supaya ini juga ya jadi catatan bersama. betul. Ini untuk ini ya Pak D apa? Volume potensi desanya. Hmm. Ini cuma ada meter kubik, lebar, milimeter, sentimeter, kilogram, ton. Nah, ini kan ketika nanti misalnya ya kalau ubi jalar masuk di ton, tapi ketika token listrik, padahal di sini potensi untuk pembayaran token listrik juga luar biasa. Nah, ini kalau misalnya token listrik di sini mau masukkan satuannya repot, kita satuannya apa? Akhirnya ngawur, tak isi dulu, yang penting kan besok diupdate itu. Nah, ini untuk masukan-masukan yang perlu Pak D nanti sampaikan ke tim IT di Dinas Koperasi mungkin Pak D. Oke. Yang Ini jelas ya, monggo lanjut. banyak sekali yang belum masuk. Ini terutama di daerah saya ini Kecamatan Kaliura itu hampir semua desa itu potensi buah duku dan durian itu luar biasa. Hampir semua desa dan ini tidak ada di situ. Artinya opsinya adalah ada menu di mana kemudian bisa menambahkan. Jadi Betul. kawan-kawan bisa menambahkan sendiri kalau kata oh apa potensi apa buah umpamanya itu bisa menambahkan sendiri sehingga Betul. apa yang ada di lapangan bisa tercover di situ. Kira-kira gitu ya Mas ya. Betul Pak D, betul Pak D. Dan saya ingin sedikit menanggapi tadi yang teman dari Lampung Tengah ya Pak D. Nggih, Ya, masalah NIB kalau saya tidak salah tadi ya. ya. Saya mungkin saya akan cerita sedikit gini Pak D. Dulu pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu lewat Kementerian Koperasi itu membuat pendamping namanya Garda Transfumi, Transformasi Formal Usaha Mikro, yang Hmm. tugas fungsinya itu untuk membantu mensosialisasikan NIB dan membantu penerbitannya. Kebetulan untuk Hmm. Jawa Tengah saya ikut Pak D. Di Jawa Tengah itu ada 100 personil dan salah satunya saya. Makanya kemarin-kemarin saya di grup sering apa ya, saya share bahwa untuk yang teman-teman yang masih ada kesulitan dengan NIB, saya siap membantu dan itu gratis tidak berbayar. Jadi nanti Hmm. tolong Oke. disampaikan kalau ada kesulitan masalah NIB, mungkin karena jauh tadi teman dari Lampung Tengah ya, itu kalau ke dinas perizinan jauh. Jauh Itu insya banget, Allah Pak. membantu Pak D. Dan itu seluruh Oke. wilayah Indonesia tidak berbayar. Ini catatannya Oke. tidak berbayar. Mungkin teman-teman kan mungkin ragu atau sungkan mau menghubungi saya, nanti jangan-jangan gimana-gimana itu intinya insya Allah semua data aman yang masuk ke saya. Saya bertanggung jawab dan komitmen saya karena saya salah satu dari Kementerian Koperasi UMKM meskipun
beliau Bapak Teten waktu itu, Pak Menteri itu sudah memberhentikan program Garda Transbumi. Tetapi pesan beliau meskipun sudah tidak ada program itu, X dari Garda Transbumi tetap untuk mendampingi teman-teman yang membutuhkan NIB. Ini untuk mengisi ruang kosong yang di Dinas Perizinan. Karena Dinas Perizinan itu hanya apa bahasanya ya, terbatas waktu jam kerja. Sementara kebutuhan-kebutuhan teman-teman itu di lapangan itu tidak memungkinkan kalau hanya sebatas jam kerja. Nah, itu makanya Garda Transbumi hadir. Mungkin itu cerita sedikit, Pak D. Mohon maaf. Dan tolong nanti disampaikan buat teman-teman semuanya saja. Yang kesulitan dengan NIB, insya Allah saya siap membantu. Begitu kira-kira Pak D, tambahan dari saya. Terima kasih, Pak D. Oke, terima kasih. Yang dari Lampung sudah ada di grup forum ya. Mas Sudah, Suroso Pak. juga ada di grup forum, jadi apa boleh tektokan di grup forum itu kenapa kita bikin forum yang mohon maaf kita membatasi apa siapa yang bergabung ini karena kita pengen bahwa yang ada di dalamnya memang teman-teman yang punya kompetensi langsung terkait dengan koperasi. Nah, nanti yang dari Lampung boleh apa ngecek di grup nomornya Mas Roso yang mana bisa Japrian dan seterusnya. Monggo di sini forum ini kita pengen menjadi bagian dari antar kita saling menguatkan. Mas Ya, Pak Suroso D. punya kemampuan yang tadi disampaikan, teman-teman dari Lampung mungkin ada kendala-kendala itu, mungkin bisa dibantu di guidance caranya gimana, atau mungkin kalau memang ada hal-hal yang memang secara teknis, oh bisa menghubungi siapa yang ada di Lampung dan seterusnya, nanti Mas Roso pasti memberikan Ya, caranya. Nah inilah malam ini kita udah langsung apa mendapatkan kemanfaatan bagaimana niat baik ini bertemu dengan apa bertemu dalam satu wadah saling menguatkan. Jadi saya pikir apa yang tadi disampaikan Mas Roso luar biasa. Catatan-catatannya semoga nanti apa dari pertemuan ini saya sudah record. Ada beberapa nanti mungkin akan saya skip, tapi ada beberapa yang memang nanti akan kita tampilkan dan kemudian kita upload supaya bisa terdengar nih oleh teman-teman yang punya kewenangan. Ibarat kata Suryo Koco ini kan ya sopo gitu kan, kewenangannya gak ono dan seterusnya. Tapi ketika kemudian dari kawan-kawan yang punya keluh kesah atau punya cerita-cerita baik yang kemudian bisa diberikan manfaat kepada publik sebagai apa seorang jurnalis, sebagai apa orang yang punya kepedulian atau komitmen tentang urusan desa dengan apa Koperasi Kode Indonesia kita ini kita ingin ini menjadi ruang untuk berbagi cerita dan semoga mendapatkan solusi-solusinya. Dan kawan-kawan di grup kita juga ada kawan-kawan yang dari IT juga, Mas Roso, Mas apa apa kawan-kawan semua. Jadi bisa juga disampaikan di forum itu supaya menjadi mention. Ada Fikri di sana, ada Mas Gilang di sana yang mungkin bisa memberikan informasi. Oke, ini jadi input nanti akan disampaikan ke tim Komdevnya dan seterusnya. Kira-kira itu. Matur nuwun Mas Roso untuk apa ya Pak D. kesediaannya membantu kawan-kawan. Oke. Ya, Monggo yang lain kalau masih ada yang ingin menyampaikan dari Koperasi Desa Merah Putih yang lain, kalau ada yang ingin menyampaikan apa responnya. Jadi saya sangat berbahagia forum kali ini kita ketemu orang-orang yang apa yang rela berbagi, rela apa memberikan informasi untuk sama-sama menguatkan. Dari sini sudah terlihat bahwa forum ini benar-benar forum koperasi, artinya membantu diri sendiri bersama-sama. Antar kita saling membantu, ada kesulitan apa, saling dibantu dan seterusnya. Kira-kira itu. Monggo, yang lain kalau masih ada, ini nggak terasa kita sudah apa lebih dari 60 menit. Kalau masih ada yang lain, langsung open mic aja, silakan. Mungkin Mas Panudi Caitong mau ada yang memberikan respon suasana ngobrol malam ini apa yang dirasakan dengan apa agenda-agenda kita. Monggo silakan.
Dari Jogja, oh Jogja masih nyambi ada rapat yang lain. Kawan-kawan yang lain, saya belum lihat Loh, apa. Pak D, Ya, monggo silakan. eh, itu kan kalau kita mau masuk di apa di microset itu kan ada ODS ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa manfaatnya ODS. ODS itu apa sih gitu ya? Lalu manfaatnya bisa dipergunakan untuk apa begitu ya? Itu mungkin Pak D, penjelasan tentang ODS. Nah, ini bagian yang sudah sangat teknis ya. Jadi, sepaham saya, UDS itu adalah akses untuk masuk ke dashboard. Jadi, itu hanya bisa diakses oleh teman-teman yang sudah akunnya sudah terdaftar sebagai akun apa pengelola dari Microset sehingga apa kemudian bisa mendapat akses yang seperti tadi apa saya tampilkan tadi. Mungkin saya, Caitong, Mas Panudi mungkin sebagai anggota tidak bisa mengakses informasi yang itu. Artinya melakukan update data, menyampaikan kabar dan seterusnya mungkin nggak bisa. Nah, ini yang menjadi catatan penting adalah satu, bagaimana mengamankan email koperasi itu adalah memang di tangan apa orang-orang yang punya hak untuk pengelolaan. Kalau toh enggak, setidaknya dibaginya hanya kepada pihak-pihak yang memang punya otoritas di koperasi. Jadi, taruh kata nih, email dan passwordnya itu di tangan ketua sama sekretaris atau ketua keanggotaan karena dia perlu melakukan update dan seterusnya. Ini jadi sangat penting. Jadi diamankan benar-benar supaya informasi yang tadi disampaikan Mas Roso tadi bahwa ini akan jadi profiling dari apa koperasi kita itu benar-benar informasi yang valid dan kemudian tidak ada keisengan yang kemudian tahu-tahu merubah data-data yang sudah dilakukan update di apa tampilan microset. Saya pikir itu jadi catatan penting apa kawan-kawan ya yang di koperasi jaga betul apa email yang dipakai untuk melakukan apa akses ke microset sehingga data-data yang ada di sana memang data-data yang valid yang disampaikan oleh teman-teman dari koperasi. Mungkin itu Cak Itong yang saya bisa pahami. Apa, sedangkal pengetahuan saya seperti itu. Silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau tidak ada, mungkin kita akan ada di forum lanjutannya. Nanti kita di apa forum Koperasi Desa Koperasi Merah Putih yang berikutnya. Mohon maaf kenapa saya menyebutnya Koperasi Merah Putih karena memang ini kan ada koperasi desa, ada koperasi kelurahan. Jadi ya udahlah koperasi Merah Putih aja supaya yang kelurahan tidak merasa kemudian ini kok forumnya forum Kopdes, saya kan Kopkel ya, ya daripada ada hal-hal yang seperti itu maka kita sampaikan ini forum Koperasi Merah Putih. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan dan kawan-kawan mungkin sekarang kita mendiskusikan tentang microsite. Kalau kemudian ada apa ada hal lain yang ingin kita diskusikan boleh disampaikan di forum nanti kita atur apa waktunya untuk kemudian kita mengangkat pembicaraan berikutnya bisa jadi taruh kata nih permintaan Pak D bisa nggak diundang dari perbankan supaya memberikan penjelasan apa-apa tentang apa dan seterusnya atau mungkin bisa nggak diundang dari Pertamina diundang dari Pupuk Indonesia dan seterusnya. Sampaikan aja di forum, nanti kita akan usahakan untuk bisa menghadirkan para pihak yang kemudian bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang bagian-bagian atau apa-apa yang mereka sudah persiapkan. Sebatas informasi sekilas yang kita sudah dapatkan, pembiayaan yang mungkin di luar LPDB ya dari yang Himbara sepertinya juga ini sedang proses untuk apa pembicaraan teknisnya. Semoga minggu ini selesai dan minggu depan sudah bisa terpublish apa bagaimana prosesnya dan seterusnya. Saya pikir semoga kita menjadi forum yang pertama kali bisa mendiskusikan ketika ada hal-hal baru dan kemudian
kita menjadi bagian yang apa teman-teman koperasi yang ada di grup kita menjadi teman-teman dari pelopor dari koperasi Merah Putih yang yang sekarang sedang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Saya pikir itu teman-teman kalau ada yang kalau sudah nggak ada kita akhiri perjumpaan kita. Silakan ada. Kalau nggak ada yang buka berarti sudah dirasa cukup. Terima Pagi, kasih untuk waktunya. Monggo silakan. eh, yang kemarin informasinya dari wakil menteri-menteri itu apa Pak Di? Kata ada petunjuk teknis itu. Yang mana tuh? Yang kemarin jangan itu infokan itu di grup apakah di forum apa atau di koperasi apa itu. Kemarin kan ya nulis atau apa dari hasil rapat wakil menteri Ferry dari Menteri Koperasi Menteri Desa itu nanti akan ada pedoman atau petunjuk teknis itu nanti kita tunggu lah di satu minggu atau satu pekan itu. Oh, itu bagian-bagian dari petunjuk teknis yang mungkin akan diterbitkan menyangkut tentang keagenan, menyangkut tentang pembiayaan dan seterusnya. Sepertinya areanya hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan. Dari perbankan kan ini sedang ada pembicaraan ini sinkronisasi dari Himbara dengan dari kementerian. Jadi di Satgas ini sedang menjadi materi diskusi di sana. Semoga segera terbit petunjuk teknisnya seperti apa. Jadi proses pengajuannya seperti apa, berapa lama dan seterusnya. Kemudian aturan-aturannya seperti apa. Bahkan informasi yang saya dapatkan sementara nanti pengajuan pinjaman itu tidak perlu ada proposal yang seperti proposal bisnis. Jadi nanti dari microset itu akan ada semacam formulir apa-apa yang harus diisi dan kemudian nanti itu akan terkirim untuk pengajuan pembiayaan yang seperti tadi sudah disampaikan bahwa pengajuan pembiayaan bisa dari microset. Nah, yang menjadi catatan penting adalah yaitu tadi melakukan update informasi di microset itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena dari situlah kemudian terdeteksi bahwa ternyata ada sekian anggota yang di UMKM, sekian anggota yang di petani dan seterusnya. Itu kan data-datanya kan ada dari yang diupload di microset. Jadi kalau kemudian kawan-kawan hanya menunggu-menunggu aja, saya pikir ini sudah tidak ada lagi istilah menunggu karena tugasnya sudah jelas melakukan pewajahan dari koperasi kawan-kawan dengan melakukan update di microset. Kira-kira itu Mas Panudi. Oke. Ya, ya, masih Pak Di. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita akhiri perjumpaan kita dan saya titip pesan kawan-kawan yang di tenaga pendamping yang mungkin mengikuti forum ini ya mohon menjadi satu catatan setidaknya ya disopo aruh atau disapa lah teman-teman dari pengurus koperasi disapa apa kabarnya mikrosetnya udah sudah aktif atau belum sudah dilakukan update atau belum sehingga sampaikan bahwa updating dalam mikroset itu menjadi bagian penting untuk catatan proses dari keagenan maupun proses pembiayaan. Saya pikir itu terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita akhiri sampai di sini. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat, salam berkooperasi, salam desaisme. Terima kasih.